Hai guys, Bitcoin sudah mencapai harga $42.000 dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Kongres buat teman-teman yang sudah menghold Bitcoinnya sampai sejauh ini. Kita hanya ada sekitar 27.000 itu ke harga all time high-nya ya teman-teman. Dan tahun 2024 itu akan sangat menarik karena tahun 2024 akan ada spot Bitcoin ETF, akan ada pemilu Amerika Serikat di mana capres-capres pemilu Amerika Serikat tersebut itu rata-rata pro dengan kripto ya teman-teman. Dan kita seakan-akan akan mengulang tahun 2020 yang merupakan tahun pemilu di Amerika Serikat juga, di mana di akhir tahun 2020 kita dikejutkan dengan kenaikan harga Bitcoin yang eksponensial. Kemungkinan akan terjadi hal yang sama juga di tahun 2024. Tetapi kita akan melihat dulu untuk yang sekarang-sekarang ini, Bitcoin sudah mencapai 42.000 minggu ini, dan itu adalah daerah Fibonacci 50 besarnya ya teman-teman. Disinilah saya akan mulai berhati-hati karena biasanya level Fibonacci yang besar ini itu akan membuat harga rejected untuk sementara waktu. Karena target 42.000 ini itu sudah tercapai ya teman-teman. Ditambah lagi kita sudah melakukan close candle mingguannya itu 7 minggu berturut-turut. Dan ini adalah minggu yang ke-8. Kalau misalnya bisa tutup dengan baik di minggu ini, maka akan menjadi 8 minggu berturut-turut ya teman-teman. Biasanya tidak terjadi seperti ini. Jadi semacam sedikit overheated menurut saya sehingga kita harus waspada. Karena ini adalah level yang cukup penting. 42.000 ini juga bukan merupakan Fibonacci 50 saja, tetapi ini adalah high sebelumnya yang ada di tahun 2021 bulan Januari ketika Bitcoin melakukan pergerakan eksponensialnya itu dari akhir tahun 2020 dan tercapailah harga 42.000 ini di daerah sini. Kemudian terjadi koreksi yang cukup besar dari situ sampailah ke 30.000 ya teman-teman. Baru dari situ akan melanjutkan lagi ke harga sampai ke 60 ribuan. Sehingga 42.000 ini menjadi resistance sekaligus juga Fibonacci 50-nya. Saya akan berhati-hati di daerah sini. Di time frame yang lebih kecil untuk time frame daily-nya kita bisa melihat kalau pergerakan harga Bitcoin ini itu membentuk pola ascending broadening wedge yang seperti ini di mana ada bearish divergence di 3 titiknya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat kalau ini adalah garis bearish divergence-nya itu menempel pada 3 titik RSI-nya sehingga ada kemungkinan yang lebih besar untuk bisa terjadi koreksi ringan terlebih dahulu ya. Karena kita juga pas berada di resistance ini Fibonacci 50 dan 42.000. Untuk MACD sendiri memang ada bearish divergence di histogramnya juga, tapi masih dalam posisi naik untuk di sininya. Nah, sebelum kita mengalami pump dalam waktu 5 hari terakhir ini, sebelumnya harga Bitcoin itu tertahan di harga 38.000, tetapi sudah berulang kali, setidaknya ada 4 kali berusaha untuk melakukan breakout ke atas. Nah, kelima kalinya tersebut itu berhasil dan kemudian tercapailah harga 42.000 yang selama ini kita nanti-nantikan. Nextnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Untuk harga Bitcoin sendiri menurut saya dia akan ada koreksi ringan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kita bisa melihat adanya rejection yang jelas ketika dia mencapai daerah ini. Nah, dari situ mungkin akan membentuk suatu pola terlebih dahulu. Jadi dia akan koreksi ringan kemudian naik turun seperti ini, dan mungkin biasanya akan ada percobaan kenaikan yang kedua kalinya apakah bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan di situ kita bisa menilai apakah Bitcoin itu sudah selesai kenaikannya atau tidak. Kalau misalnya dia bisa melewati high sebelumnya dengan kuat kemudian terjadi retest itu di daerah 42.300-an, maka Bitcoin berpeluang untuk ke harga yang lebih tinggi lagi dari sini. Tetapi kalau misalnya Bitcoin gagal, ada rejection ketika dia berusaha menembus 42.300 ini, nah itu bisa menjadi pola double top ya teman-teman, yang berpotensi menjadi pola pembalikan arah. Dengan konfirmasi ketika neckline double top tersebut itu ditembus, maka terkonfirmasilah double top tersebut, Bitcoin akan berbalik arah terlebih dahulu. Jadi untuk sekarang ini saya akan expect dia akan sideways dulu, tetapi maksudnya adalah dia akan naik turun seperti ini. Jadi mungkin bisa ke harga 40 ribuan di daerah sini. Kenaikan harga Bitcoin ini itu membuat posisi Bitcoin
berada di ranking ke-10 aset terbesar di dunia. Dan saya yakin di suatu hari nanti beberapa tahun dari sekarang, Bitcoin akan berada di posisi top 3 ya teman-teman. Dan bahkan bisa melewati market cap daripada emas mungkin sekitar tahun 2030-an ya. Saya tidak tahu, tetapi saya yakin Bitcoin suatu saat akan bisa menjadi nomor 1. Sehingga kalau teman-teman ada mau investasi jangka panjang 10 tahun atau lebih, maka bisa memilih Bitcoin. Karena ini adalah Gold 2.0, uang yang memang fundamentalnya itu bagus, tidak seperti mata uang fiat, mata uang kita yang senantiasa dicetak terus setiap hari sehingga inflasinya itu terus-menerus bertambah sehingga daya belanja daripada mata uang tersebut akan terus-menerus tergerus. Lain halnya dengan Bitcoin, kalau teman-teman melihatnya secara jangka panjang, maka nilai daripada Bitcoin ini pasti akan naik terus ya teman-teman. Kalau teman-teman melihatnya secara jangka panjang, kalau melihatnya secara jangka pendek bisa naik turun ya. Itulah untuk ranah trader atau investor jangka pendek ya teman-teman. Selain Bitcoin, kita akan membahas untuk ETH juga karena tampaknya uang itu bisa beralih kepada ETH, di mana ETH ini menurut saya lagging dibandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin itu sudah kemana, tetapi ETH-nya masih di mana, ketinggalan di belakang. Nah, ini itu ada target dekat yang menurut saya bisa tercapai untuk ETH, yaitu harga 2.400. Harga sekarang adalah 2.200. Kenapa 2.400? Karena ini adalah resistance Fibonacci 38,2-nya, sekaligus daerah bawah ketika harga ETH itu sempat tertahan di sekitar 2.400 di bulan Januari 2022 tahun lalu ya teman-teman, daerah sini. Sehingga harga 2.400 itu menjadi resistance yang natural untuk ETH. Tetapi kalau misalnya kita mau samakan targetnya itu seperti Bitcoin, di mana Bitcoin itu mencapai Fibonacci 50 ya teman-teman, bukan Fibonacci 38,2-nya yang ada di sini. Nah, maka target daripada ETH tersebut itu adalah 2.800. Tetapi sampai sekarang kita belum bisa melihatnya terlebih dahulu. Kita harus lihat reaksinya apa yang terjadi ketika ETH itu mencapai 38,2-nya. Apakah terjadi rejection yang kuat atau bisa rupanya breakout dari sini kemudian bertahan di atas 38,2-nya. Yang pastinya ketika mencapai 2.400 ini akan ada sideways dulu sebentar melihat apakah akan bisa lanjut atau ternyata berbalik arah. Dan inilah yang akan menentukan apakah altcoin akan naik, akan ikut naik juga. Biasanya korelasinya adalah ketika ETH Bitcoin itu mengalami kenaikan, altcoin juga akan mengikuti ya, khususnya yang altcoin yang ERC20, DeFi atau Layer 2, biasanya akan cenderung untuk mengikuti ETH Bitcoin. Posisi sekarang sebenarnya kurang meyakinkan untuk ETH Bitcoin. Dia masih dalam posisi yang korektif seperti ini. Tidak ada pergerakan yang terlalu impulsif naik ke atas. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat, misalnya mulai dari time frame yang lebih kecilnya, itu ada pergerakan yang impulsif. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada candle yang besar seperti ini. Kalau tidak salah ini terjadi ketika spot Ethereum ETF tersebut diumumkan. Nah, inilah bisa dikatakan pergerakan yang impulsif, tetapi dari situ ketika dia sudah selesai pergerakannya, sekarang adalah pergerakan yang korektif seperti ini, jadi memerlukan waktu yang lama, sideways naik turun seperti itu saja. Dan sekarang belum kelihatan pergerakan yang impulsifnya. Kalau misalnya ada, maka akan baik untuk altcoin ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya tidak ada, maka kita harus waspada karena altcoin itu sudah lumayan cukup tinggi. Dan mungkin posisi sekarang itu adalah posisi wave kelima untuk altcoin ya teman-teman. Dimana setelah wave kelima tersebut akan diikuti dengan koreksi ke bawah. Salah satu koin yang mungkin ini adalah wave 5-nya teman-teman, karena kita bisa melihat kalau ini adalah wave 1, wave 2, kemudian ini adalah wave 3-nya, dan sideways di sini itu adalah wave 4-nya. Sekarang ada pergerakan yang cukup impulsif ke atas, mungkin ini adalah wave 5-nya teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk membeli wave 5-nya karena itu adalah semacam biasanya jebakan untuk whale.
Biasanya ketika harga itu mencapai wave 5-nya itu setelah sideways yang cukup lama di wave 4-nya, sentimen itu bisa berubah menjadi sangat bullish sekali sehingga membuat orang-orang itu FOMO masuk ke situ. Seharusnya belinya ketika di sini, ketika sentimennya itu negatif ya teman-teman. Saya sendiri membelinya di daerah sini. Kalau di sekarang-sekarang ini saya akan cenderung untuk menunggu aja terlebih dahulu atau ganti koin yang lain daripada nanti bisa nyangkut di daerah sini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance sendiri, dia masih dalam posisi sideways itu dari Oktober sampai sekarang masih sideways terhadap ETH dan altcoin non-ETH. Jadi kita belum melihat adanya pergerakan yang terlalu berarti dari altcoin. Nah, kalau misalnya sampai akhir tahun gini-gini aja, maka kemungkinan besar itu akan terjadi di tahun depan dan bisa gede ya teman-teman. Kalau kita lihat chart Bitcoin dominance sendiri, kita bisa melihat kalau mungkin akan ada resistance itu di 57,24%-nya. Itu adalah resistance yang cukup jelas. Dari situ kemungkinan akan terjadi rejection untuk Bitcoin dominance dan altcoin-altcoin bisa terbang dari situ. Tetapi dari sekarang sampai 57% itu masih agak jauh, jadi mungkin belum akan terjadi di masa-masa sekarang. Dan kita juga ingat kalau di awal tahun 2023, itu altcoin mulai pumpnya itu di awal Januari banget ya teman-teman. Jadi kita bisa posisikan diri, saya juga akan memposisikan diri kemungkinan awal Januari tahun depan itu altcoin akan mulai naik. Setidaknya itu adalah rencana kasarnya. Kalau misalnya ada update selanjutnya akan saya beritahu. Dan saya akan menutup video ini dengan kriteria airdrop Startnet yang baru saja dimunculkan beberapa hari yang lalu, di mana kita belum bisa mengeceknya ya teman-teman, tetapi mereka sudah memunculkan kriteria-kriteria ini akan saya jelaskan secara ringkas kepada teman-teman, di mana kriteria pertama ini itu adalah yang paling signifikan dan relevan dengan kita, Startnet users. Ini detailnya belum diberikan kepada kita sehingga kita tidak tahu apakah ini harus bridging atau menggunakan DeFi yang ada di Startnet. Kita tidak tahu, akan diumumkan nanti. Dan ini yang akan paling menentukan. Sisanya bagaimana? Untuk ini Startnet developers, ya ini di ranahnya developer, GitHub developer juga. Kemudian ada Ethereum Early Adopters. Kalau misalnya teman-teman aktif itu di on-chain, teman-teman memiliki salah satu dari 1000 address pertama yang berinteraksi dengan smart contract yang sudah membayarkan lebih dari 100 ETH sebagai fee-nya. Ini adalah kriteria yang cukup menarik. Jadi, kalau misalnya teman-teman sering menggunakan suatu platform, awal-awal banget ketika platform tersebut itu muncul ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan mendapatkan poin di sini, tetapi ini harus setidaknya ada 4 kali ya, jadi minimal ada 4 smart contract yang membayarkan lebih dari 100 ETH, total semuanya sebagai fee. Kemudian ada Ethereum stakers, teman-teman udah stake Ethereum sebelum merge terjadi, jadi jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ini adalah kriteria yang mungkin kalau teman-teman adalah airdrop hunter, mungkin pernah pakai StartX. Kalau menggunakan StartX sebelum 1 Juni 2022, maka akan eligible untuk airdrop Startnet. Tetapi yang paling penting adalah kita harus menunggu detail daripada ini. Startnet users, apa detailnya, di sini akan menentukan kita mendapatkan atau tidak untuk kebanyakan orang ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman yakin akan mendapatkan airdrop Startnet ini? Apakah sudah bikin PR-nya? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Dan saya juga mau kasih tahu kalau apapun yang kita lakukan setelah mereka mengumumkan hal seperti ini, itu tidak akan mengubah hasilnya. Jadi kita hanya harus bersabar saja. Teman-teman bisa kerjakan peluang airdrop yang lainnya masih ada seperti Layer Zero, Scroll, Zcasing, dan lain-lain. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa request untuk konten yang lainnya, tinggal tulis saja di kolom komentar. Saya akan coba untuk buatkan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.